Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib dan juga jamaah pengajian rutin di Masjid Al-Amin yang semoga dimurkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Walaupun dalam keadaan gerimis, rintik-rintik, kita diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran-ajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mboten sekeco asine kula niku nginggil niki. Paling enom dhewe gampangane tapi mah nginggil. Nyun sewu nggih Bapak Ibu. Di pertemuan yang dulu sebelum kita Ramadan, kita sampai pembahasan tentang bagaimana Nabi dan para sahabat yaitu diboikot oleh kaum Quraisy di perkampungan Bani Abdul Muthalib, yaitu selama 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun, kemudian pemboikotan itu dibatalkan, maka Rasulullah SAW dan para sahabat keluar bebas dari pemboikotan. Ini semuanya disebabkan karena Rasulullah SAW tidak mau mengabulkan penawaran-penawaran yang ditawarkan oleh kaum Quraisy. Kemudian juga karena Abu Thalib bersama Bani Hashim itu siap melindungi Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW bersama para sahabat dan juga bersama Bani Hashim diboikot, berada di perkampungan Bani Abdul Muthalib selama 3 tahun. Mereka tidak diajak bicara, mereka tidak boleh beli, tidak boleh memberi makanan, beli saja nggak boleh, sehingga mereka kelaparan, bahkan mereka cuman makan kulit binatang, dan daun-daunan. Kalau di Mekah daun-daunan yo jarang, Wanifidin astagfirullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan yaitu Amul Huzni atau Amul Hazan, tahun berduka.
Jadi memang di tahun ini yang akan kita bahas adalah banyak duka yang dialami oleh Rasulullah SAW, sehingga di dalam sirah nabawiyah dinamakan dengan Amul Huzni ataupun tahun berduka. Warifidin asdakumullah, duka yang pertama adalah Abu Thalib meninggal. Jadi setelah diboikot, ketika di dalam pemboikotan Abu Thalib itu jatuh sakit, ya, jatuh sakit, sehingga setelah dari pemboikotan para pemuka-pemuka Quraisy, ya, kurang lebihnya berjumlah 25, itu mendatangi Abu Thalib, kemudian menawarkan kembali. Karena apa? Karena mereka takut diarani, kalau bahasanya kita, ya, diarani. Bahasa Indonesianya apa ya? Dituduh, ya. Dituduh gara-gara mereka, sehingga mereka tega-teganya sama pemimpin kaumnya kok diboikot sehingga sampai jatuh sakit. Makanya mereka mendatangi Abu Thalib. Setelah Abu Thalib sakit, ternyata sakitnya semakin parah, ya. Ternyata sakitnya semakin parah. Warifidin asdakumullah, maka pada bulan Rajab tahun ke-10 Hijriah, ya. Ini pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian, Hijriah, kenabian atau nubuah, selang 6 bulan setelah keluar dari pemboikotan. Jadi setelah diboikot, kemudian selang 6 bulan Abu Thalib meninggal. Abu Thalib meninggal. Karena apa? Karena sakit keras, sakitnya semakin parah. Akan tetapi sebelum Abu Thalib meninggal, ya, di dalam As-Sahih disebutkan dari Al-Musayyab bahwa tatkala ajal menghampiri Abu Thalib, Nabi menemuinya, yang saat itu di sisinya ada Abu Jahal. Ternyata di sisi Abu Thalib sudah ada Abu Jahal. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada pamannya, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat ini yang akan menjadikan hujah besok di akhirat, ya, atau di sisi Allah. Akan tetapi Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abu Umayyah menjawab, wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muthalib? Jadi ketika Rasulullah SAW membujuk Abu Thalib agar supaya apa? Supaya kalau meninggal itu dalam keadaan Islam, suruh mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi Abu Jahal sama Abdullah, ya, bin Abu Umayyah ini terus berkata di hadapan Abu Thalib, apakah kamu tidak menyukai agama Abdul Muthalib? Ya, terus mengatakan itu. Sampai akhirnya Abu Thalib mengatakan atau tetap bersikukuh di dalam agama Abdul Muthalib, sehingga akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan masih musyrik, belum masuk Islam. Maka setelah Abu Thalib meninggal, Rasulullah SAW bersabda, aku benar-benar akan memohonkan ampunan bagimu wahai paman selagi aku tidak dilarang, ya. Jadi karena Rasulullah SAW itu sangat sayang, sangat cinta kepada Abu Thalib, dan Abu Thalib walaupun dia belum masuk Islam itu sudah ataupun sangat membela Nabi Muhammad SAW, ya. Yang memberi perlindungan penuh adalah pamannya, ya. Oleh karena itu, karena saking banyaknya perjuangan pamannya, maka Rasulullah SAW bersabda, saya akan memintakan ampun kepada Allah selagi saya tidak dilarang. Kemudian turun surat At-Taubah ayat 113 yang bunyinya,
maka nali nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang yang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni jahanam, penghuni neraka. Jadi ini yang menyebabkan turun surat At-Taubah ayat 113. Jadi dari sini kita bisa mengambil faidah bahwasannya kita tidak boleh memintakan ampun kepada keluarga kita atau bahkan mungkin ayah ibu kita yang masih musyrik ataupun mungkin masih beragama lain. Tapi kalau bermuamalah sebagai ayah dan anak, berbakti kepada orang tua, itu harus walaupun mereka tidak beragama Islam, ya. Itu. Tetapi kalau dengan yang bersangkutan dengan urusan agama, bersangkutan dengan urusan ibadah Allah, maka kita tidak boleh mentaatinya, ya. Tidak boleh mentaatinya. Tapi kalau dengan urusan berbaik, ya, dengan orang tua kita, dengan sanak saudara kita, walaupun mereka itu musyrik atau bahkan mereka itu beragama lain, maka itu harus kita lakukan. Nah, tetapi kalau memintakan ampun itu yang tidak diperbolehkan. Kalau mereka setelah meninggal kemudian kita memintakan ampun, maka itu tidak diperbolehkan. Ini sudah jelas larangannya. Tapi kalau cuma bermuamalah dunia, maka itu diperbolehkan ketika mereka masih hidup. Tapi setelah meninggal, tidak boleh memintakan ampun. Kemudian juga turun ayat ini, innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk, ya. Jadi nabi saja tidak bisa memberi petunjuk kepada pamannya yang selalu melindungi. Kemudian nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Nuh tidak bisa memberi petunjuk kepada anaknya, istrinya, ya. Nabi Lut juga tidak bisa memberi petunjuk. Karena apa? Petunjuk itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tugasnya cuma memberi pengarahan. Oh, ini yang benar, ini yang salah, ini syirik, ini ndak, ini bid'ah, ini sunnah. Tetapi hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan biasanya kita itu protes, wah itu anak kiai, anak ustad, wah anak beling ra karuan. Kita tidak tahu di tengah-tengah malam, di sepertiga malam, mereka itu berdoa kepada Allah sampai mengucurkan air mata. Demi apa? Mungkin karena anaknya itu rodok mbiying, ya. Kenapa? Karena hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau itu mungkin adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau sabar atau tidak. Begitu juga Rasulullah SAW. Ini pamannya yang melindungi, tapi ternyata tidak bisa memberi hidayah, karena yang beri hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Abbas itu juga pamannya Nabi, ya. Al-Abbas bin Abdul Muthalib berkata kepada Rasulullah SAW, engkau sangat kehilangan orang yang melindungimu, yang selalu menjagamu, walaupun dia membuat marah kepadamu. Ya toh, jengkel hatine rasane. Bayangkan orang yang melindungi orang masuk Islam, padahal sudah tahu kebenaran, mesti hatine loro, ya, sakit, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, ya, saya akan meminta keringanan atau syafaatku pasti akan bermanfaat
untuknya, sehingga dia akan mendapatkan azab ataupun neraka yang paling ringan, yaitu hanya nempel tumitnya. Jadi yang mendapatkan azab di neraka yang paling ringan adalah pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib. Cuman nempel tungkai, ya, telapak kakinya cuma nempel di atas api kalau, tapi bun-bunnya umuk. Nah itu, jadi azab atau siksa yang paling ringan di neraka itu akan diterima oleh Abu Thalib. Karena apa? Karena syafaat Nabi Muhammad SAW ini, ya. Tapi nggak bisa diangkat dari neraka, tetap selama-lamanya yo ning neraka. Alifidin astaghfirullah. Itulah ya tentang meninggalnya atau kematiannya paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya yaitu Khadijah menyusul ke rahmat Allah. Ya. Tidak lama kemudian, selang cuman 2 atau 3 bulan, ya. Tepatnya yaitu pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, Ummul Mukmin Khadijah meninggal pada usia 65 tahun, sementara umur Nabi 50 tahun, ya. Kira-kira 2 atau 3 bulan setelah Abu Thalib meninggal, ya. Orang yang melindungi meninggal. Setelah 3 bulan, orang yang paling cintai, ya. Jadi Khadijah ini adalah anugerah yang amat besar, ya, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena apa? Karena Khadijah ini adalah istri yang salihah, yang selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW, yang selalu membela Nabi Muhammad SAW, yang mengorbankan seluruh hartanya untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka ketika Khadijah meninggal dunia ini, tambah dukanya atau tambah sakitnya. Waduh, ya. Kalau kita, ya. Jadi 2 orang yang berpengaruh, yang selalu melindungi, selalu membantu dakwah Nabi Muhammad SAW ini meninggalkan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda tentang dirinya, yaitu tentang Khadijah, dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku, ya. Jadi orang yang pertama kali beriman ketika dulu mendapatkan wahyu yang pertama dari Gua Hira, ya Khadijah, ya. Kemudian yang membawa ke Waraqah bin Naufal, nah, maka yang imani pertama adalah Khadijah, selagi orang yang lain belum mengimaninya. Kemudian membenarkanku selagi orang mendustakanku, ya. Kemudian menyerahkan hartanya kepadaku selagi orang tidak mau memberikannya. Allah menganugerahi anak darinya selagi wanita lain tidak memberikan kepadaku, ya. Ini, ya. Jadi Rasulullah SAW itu cuman mempunyai anak-anak dari Khadijah, dari istri-istri yang lainnya enggak mempunyai anak. Ini, ya. Wanifidin astagfirullah. Itu, ya. Jadi setelah Abu Thalib meninggal, kemudian disusul dengan Khadijah. Maka duka yang bertumpuk-tumpuk, ya. Duka yang bertumpuk-tumpuk. Ya. 2 peristiwa ini terjadi dalam jangka waktu yang tidak terpaut lama, ya. Cuman 2 bulan atau 3 bulan. Sehingga menorehkan perasaan duka dan lara di hati Rasulullah SAW. Belum lagi cobaan yang dilancarkan kaumnya, karena dengan kematian keduanya mereka semakin berani menyakiti dan mengganggu beliau. Jadi setelah Abu Thalib dan Khadijah meninggal, itu dukanya semakin mendalam. Kenapa? Karena nggak ada yang melindungi. Mereka semakin berani, ya. Berani mengganggu Rasulullah SAW. Kalau dulu masih ada yang melindungi, menjamin keamanannya, kalau sekarang belas nggak ada.
Maka yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, bahkan para sahabatnya, ya, sehingga sahabat beliau yang paling dekat yaitu Abu Bakar, itu nggak kuat, sehingga Abu Bakar pengen hijrah. Kalau dulu pas hijrah ke Habasyah itu nggak ikut Abu Bakar, sekarang dia mau hijrah karena saking beratnya cobaan, siksaan, tekanan dari kaum kafir Quraisy. Sehingga dia pergi, ya, hingga sampai di Barkhil Khomat. Akhirnya kembali setelah mendapat jaminan perlindungan dari Ibnu Dughunah, ya. Abu Bakar saja pengen hijrah, tetapi setelah mendapat perlindungan akhirnya kembali ke Mekah. Padahal ini Abu Bakar adalah sahabat paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu juga ikut disiksa, ditekan. Kemudian menurut Ibnu Ishaq, setelah Abu Thalib meninggal, orang-orang Quraisy semakin bersemangat untuk menyakiti Rasulullah SAW, ya, sehingga mereka pada suatu ketika ada orang yang mendekati Rasulullah SAW kemudian menaburkan debu di kepalanya sehingga kepalanya penuh dengan debu, ya. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumah, kemudian oleh putri-putrinya dibersihkan. Putri-putrinya nangis, bapakku ke wong api, ngejak api, kok DC ya, berui lemah, lebu sak kebeke sirah. Nangis, ya. Siapa yang enggak nangis kalau ayahnya dinyek, ya. Dinyek dhewe ndak nerima, apalagi kok tambah diberui debu. Nah, itu. Maka Rasulullah SAW menenangkan putrinya, wahai putriku, nggak usah nangis, ya, nggak usah nangis. Karena apa? Karena Allah pasti akan menolong bapakmu. Ini luar biasa Rasulullah SAW, tegar, ya, di hadapan anaknya. Nek dhewe yo iya ya, melu nangis dhewe maneh. Wong kok candong kejem temen, ngeten. Tapi Rasulullah nggak usah nangis, pasti Allah pasti menolong bapakmu. Wanifidin azakumullah, itulah, ya, duka yang bertumpuk-tumpuk yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebelum kita lanjutkan, di dalam Sirah Nabawiyah Rahiqul Maktum juga disindir. Sebelum kita lanjutkan, yaitu setelah itu menikah dengan Saudah, ya. Menikah dengan Saudah karena istrinya sudah meninggal pada bulan Ramadan. Kemudian pada bulan Syawal menikah dengan Saudah, ya, binti Zam'ah. Dia termasuk orang yang terlebih dahulu masuk Islam, ikut hijrah ke Habasyah. Yang kedua, mantan suaminya adalah bernama As-Sakron bin Amr yang masuk Islam dan hijrah bersamanya. As-Sakron ini kemudian meninggal di Habasyah. Ada yang mengatakan meninggal setelah pulang dari Habasyah, ya. Kemudian Saudah ini setelah lama, ya, setelah menikah kemudian karena dia sudah agak tua, jatah bermalamnya diberikan kepada Aisyah. Yang jatah malamnya diberikan kepada Aisyah adalah Saudah ini, ya. Marifidin nazakumullah, ini pada bulan Syawal kemudian Rasulullah SAW menikah lagi, dan ini adalah wanita yang pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah Khadijah, ya. Jadi Rasulullah SAW itu menikah dulu sama Khadijah sampai Khadijah meninggal baru menikah lagi, ya. Selanjutnya, ini faktor-faktor yang menguatkan kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati. Nah, ini perlu disindir. Kenapa? Karena mungkin orang-orang, bahkan kita, ya, bahkan mungkin waktu itu orang-orang kafir Quraisy, ya, kenapa atau kaum muslimin kok disiksa setiap hari, dihina setiap hari, tapi mereka tidak mau meninggalkan agama Islam. Sebenarnya apa faktor-faktor yang melatar belakangi mereka sehingga kuat hatinya, kuat pendiriannya, ya.
Manfitin nasdakumullah, yang pertama adalah karena iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah inilah yang membuat mereka tegar, ya. Hati mereka kuat walaupun disiksa, walaupun dihina, ya. Walaupun dicaci maki, tetapi mereka tetap tegar, ya. Karena apa? Karena beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan atau Rabb yang harus disembah, dan yang lainnya itu tidak benar. Nah, ini karena kuatnya iman sehingga menancapkan hati atau keteguhan hati dan juga kesabaran. Kemudian yang kedua adalah sosok pemimpin yang bisa menyatukan hati manusia. Siapakah itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW adalah sosok pemimpin yang bisa menyatukan manusia. Rasulullah itu kurang sempurnanya apa? Di hadapan musuh saja tidak ada cacatnya. Rasulullah SAW itu terkenal jujur, santun, tidak pernah marah, ya. Pokoknya perkataannya itu nggak ada orang yang nggak percaya, ya. Ini sehingga Rasulullah SAW itu sangat susah ditaklukkan oleh musuh, apalagi ke orang-orang yang mencintai Rasulullah, mesti tunduk dan patuh kepada Rasulullah. Gak musuh karena juga selai skondi, ya. Saking sempurnanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada suatu hari 3 pemuka Quraisy, Abu Jahal, Abu Sufyan dan As-Sakran, itu mencuri dengar Rasulullah SAW ketika sholat di Ka'bah, di Baitul Haram. Tapi satu dengan yang lainnya tidak tahu kalau mereka itu mencuri dengar, umpet-umpetan mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Kok begitu indah, ya, ya, begitu indah. Nah, setelah itu mereka ketahuan ternyata mereka itu mencuri dengar atau sering mendengarkan lantunan yang di ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Sehingga mereka apa? Sehingga mereka berjanji tidak akan mengikuti Rasulullah SAW. Karena apa? Karena mereka sebenarnya itu tahu kalau itu kebenaran, akan tetapi karena mereka itu iri atau dengki, ya. Jadi Abu Jahal pernah berkata, mereka Bani Hashim kalau memberi makan, kami pun ikut memberi makan. Jadi kalau ketika ada jamaah haji kan memberi makan, nah, memberi minum, bersedekah. Nah, tapi mereka mempunyai nabi. Apakah kita tidak beriman, atau apakah kita tidak segera bertaubat? Nah, begitu. Wah. Jangan, kita tidak boleh beriman atau mempercayainya. Begitu mereka, ya. Sehingga suatu ketika Abu Jahal berkata kepada Rasulullah SAW, saya ini tidak mendustakanmu, kata Abu Jahal, akan tetapi saya mendustakan yang dibawa kamu. Jadi kalau Abu Jahal itu saking percayanya, memang sejak kecil Nabi Muhammad itu nggak pernah berbohong, sudah terkenal jujur, sehingga sebelum menjadi nabi saja sudah diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nah, maka Abu Jahal berkata seperti itu, saya ini tidak mendustakanmu wahai Muhammad, tapi saya mendustakan ayat-ayat yang dibawa kamu. Sehingga turun ayat ini, ya, qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzina yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinnadz zalimina biayatillahi yajhadun. Nah, ini sesungguhnya kami mengetahui bahwasannya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, ya. Akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Surat Al-An'am ayat 33. Jadi sebenarnya mereka orang-orang kafir itu mendustakan ayat-ayat Allah, bukan
mendustakan Nabi ya. Kemudian contoh yang lain, contoh lain ya. Ketika Nabi Muhammad SAW diancam ya atau disakiti 3 kali oleh orang-orang kafir, kemudian Nabi berkata, saya membawa pengorbanan atau saya membawa korban. Mereka ketakutan orang-orang Quraisy itu ya. Jadi perkataan Nabi itu sangat berpengaruh sekali di hadapan musuh, apalagi kok di hadapan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Ini ya. Jadi faktor yang kedua adalah sosok pemimpin yang bisa menyatukan hati manusia. Dan kisah-kisah yang lain ya, seperti Utbah bin Abu Jahal ya, pernah menyakiti Rasulullah SAW ya, seperti yang dulu diceritakan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kamu akan diterkam binatang buas, sehingga dia selalu terngiang-ngiang, sehingga itu terjadi ya. Doa yang dilafalkan atau diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW benar-benar terjadi, yaitu ketika di Syam, di perkemahan, Utbah bin Abi Jahal ini diterkam oleh serigala. Nah itu. Kemudian juga ada peristiwa yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Itu ketika di Mekah pernah diinjak-injak oleh orang-orang Quraisy. Digejok nek dhewe ini, diinjak-injak, digejok. Jadi Abu Bakar itu juga disiksa juga. Nah, kemudian Utbah bin Rabi'ah setelah diinjak-injak, Utbah bin Rabi'ah ngambil terumpahnya nek dhewe sepatu ya, sepatu sing watose tutukke sirai sehingga kemeliang. Kemudian setelah itu lompat tendang perutnya. Nah, oleh Bani Tamim kemudian disembunyikan di kamar atau biar selamat ya. Wah, tapi mereka sudah menganggap wah ini nek Abu Bakar nih mati nanti, meninggal. Nah, tapi sore harinya masih hidup. Sore harinya ditengok, ternyata ditanya. Nah, setelah ditengok malah Abu Bakar itu bilang apa? Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Dia digejok, diantemi, ya, dipukuli. Dia tidak ngurusi dirinya, akan tetapi malah mengkhawatirkan Rasulullah SAW karena dia adalah sahabat karib. Kemudian apalagi yang sudah melindungi sudah tidak ada. Saya aja sahabat karibnya dihajar. Wah, jangan-jangan Rasulullah juga dihajar. Ini menunjukkan sosok pemimpin yang bisa menyatukan hati manusia. Sehingga Abu Bakar ini dipanggilkan ibunya, disuruh makan, gak mau. Saya bahwa tidak mau makan sampai saya mau bertemu Rasulullah. Nah, akhirnya ibunya Abu Bakar menemui Ummu Jamil, kemudian bertanya di mana Rasulullah. Rasulullah nggak tahu di mana. Ya. Kemudian Ummu Jamil diajak menemui Abu Bakar. Pokoknya saya tidak mau makan, padahal kelihatan lenggek-lenggek itu ya. Tidak mau makan sampai saya bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelah malam sudah agak aman, kemudian dipapah Abu Bakar menemui Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi Muhammad SAW yaitu di rumahnya Al-Arqam bin Al-Arqam dalam keadaan selamat, baru mau makan ini. Subhanallah ya. Jadi inilah yang menunjukkan bahwasannya faktor yang menguatkan kesabaran hati para sahabat kaum muslimin dan juga Rasul adalah ini, pemimpin yang bisa menyatukan hati manusia. Kemudian yang ketiga, rasa tanggung jawab ya. Jadi kaum muslimin itu merasa bertanggung jawab setelah beriman. Kalau dia murtad lagi, kafir lagi, berarti nanti akan celaka di akhirat. Maka tanggung jawabnya ya resikonya ditanggung. Kalau nanti beriman kok kemudian mendapat siksaan, ya berarti harus ditanggung. Itu lebih kecil daripada besok di akhirat siksaannya kalau murtad atau keluar dari Islam. Jadi mereka berpikir begitu, ya. Makanya semakin kuat.
Yang keempat, iman kepada hari akhir ya. Jelas ya, iman kepada hari akhir ya. Besok akan dihidupkan lagi ya. Dan besok akan diberi atau dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya yang keempat adalah karena ada Al-Qur'an. Jadi ketika mereka dalam masa krisis ya, gampangannya krisis itu wah wis sedih, kok ini kok dapat siksaan terus. Maka turun Al-Qur'an, turun ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa menggugah selera, bisa menggugah iman mereka menjadi kuat lagi. Ya. Contohnya ini, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masatumul ba'sa wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqulu rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Nah, ini ya. Apakah kamu mengira ketika mereka dalam masa kritis sudah putus asa, turun ayat seperti ini? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu, mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, ini. Kemudian juga ini juga hampir sama ya. Alif Lam Mim, ahasiban nas ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi? Ya, ini ya. Jadi maka hati mereka semakin kuat. Karena apa? Setelah mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ada ujiannya. Maka ujiannya yang paling berat adalah para nabi. Ujiannya yang paling berat adalah para nabi. Kalau kita itu ujiannya masih hawa nafsu kita. Ya. Pagi mau subuhan, hujan deres anyes ya, mau ke masjid males. Mau pengajian hujan juga malas. Itu baru ujian kita. Mungkin susah cari rezeki atau maisha, itu baru. Belum seperti yang dilalui oleh para nabi ya, terutama nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabat. Kita belum pernah dilempari atau diludahi orang gara-gara mengajak orang sholat jamaah, belum pernah kan? Nah, kalau orang-orang jamaah tabligh itu malah lumayan, itu berani itu datang ke rumah-rumah, bahkan mungkin preman-preman didatangi, diajak sholat, diajak ke masjid. Nek kita belum pernah mungkin ya, langsung ke rumah-rumah sing ratu sholat diajak. Wah, nek bisa luar biasa. Nah, dapat ujian tenan nanti ya. Nah, kita mencontoh bagaimana keteguhan Rasulullah SAW di dalam berdakwah, keteguhan para sahabat di dalam mempertahankan dinul Islam ini. Kemudian faktor yang keenam adalah kabar tentang datangnya keberhasilan. Nah, ini sehingga mereka teguh kuat. Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hambanya kami yang menjadi Rasul, yaitu sungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Nah, ini janji ya. Janji. Jadi Rasul dan para pengikutnya pasti akan mendapatkan pertolongan. Ini yang menjadikan hati mereka semakin kuat ya. Walaupun disiksa, dicaci maki, tetap kuat. Nah, ini. Wa nifidin astagfirullah, itulah ya yang penulis disisipkan ya tentang keteguhan kaum muslimin ya, keteguhan hati kaum muslimin itu faktor-faktornya ada 6 faktor ya. Iman kepada Allah, kemudian pemimpin yang bisa menyatukan umatnya, tidak hanya umat muslim, semua umat manusia ya.
kemudian juga rasa tanggung jawab, kemudian yang keempat yaitu Al-Quran, yang kelima yaitu iman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah kabar tentang datangnya keberhasilan atau kemenangan. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada yang melindungi, sehingga sepak terjang dakwahnya semakin sempit atau semakin susah. Bahkan Rasulullah SAW pun diancam. Maka Rasulullah SAW keluar dari Mekah, berdakwah di luar Mekah. Ya. Yang pertama adalah dakwah ke Taif. Ya. Taif adalah yang berjarak 60 mil dari Mekah, yaitu pada bulan Syawal tahun ke-10 dari nubuah. Berarti masih ya setelah kejadian tadi ya. Setelah menikah dengan Saudah, kemudian Rasulullah SAW berpikir, coba saya tak berdakwah di luar Mekah, ke Taif. Ya. Pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian, akhir bulan Mei, ya, bertepatan dengan akhir bulan Mei atau awal-awal bulan Juni tahun 619 Masehi, Rasulullah SAW pergi ke Taif yang berjarak kurang lebih 60 mil dari Mekah, jalan kaki 60 mil, bayangkan. Sekarang Kemawang sini setengah jam sampai bawa motor. Rasulullah SAW jalan kaki. Nah, luar biasa ya, ke Taif. Yaitu ditemani pembantunya Zaid bin Harisah ya. Jadi setiap melewati kabilah-kabilah beliau mengajak kepada Islam ya. Melewati kabilah-kabilah Rasulullah SAW mengajak kepada Islam, akan tapi nggak ada yang menanggapi, nggak ada yang menerima. Nah, ini ya, nggak ada satupun yang memenuhinya, nggak ada yang memenuhi ajakan Islam. Setibanya di Taif, beliau menemui 3 orang bersaudara dari pemimpin Bani Saqif, yaitu Abdul Yalail, Mas'ud dan Hubaid. Mereka adalah anak-anak Amir bin Umair Ats-Tsaqafi ya. Ya, jadi Rasulullah SAW menemui pemimpin mereka ya, di Taif ini ya, dari Bani Saqif. Nah, Rasulullah SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Akan tetapi apa? Orang yang pertama menjawab, apakah kain penutup Ka'bah itu sudah robek sehingga Allah memilihmu sebagai nabi? Nah, itu seorang yang pertama. Orang yang kedua bilang apa? Apakah Allah itu tidak salah memilihmu sebagai nabi? Wah, ngece itu. Kemudian orang yang ketiga, wah, aku rasudi ngomong karo kowe, kalau bahasanya kita. Saya tidak mau berbicara kepada kamu orang yang enggak penting. Ini ya, baru mengajak Islam sudah dinyek mentahan ini. Oke ya, kata Rasulullah, bahasa saya gitu. Nah, kalau begitu izinkan saya tinggal di sini. Akhirnya mereka Rasulullah SAW dan Zaid bin Harisah tinggal di Taif. Tinggal di sana selama 10 hari. Rasulullah SAW meminta kepada 3 orang ini agar menyembunyikan Rasulullah SAW, jangan dibilangin ke orang-orang Quraisy di Mekah. Nah, akhirnya Rasulullah SAW tinggal di Taif selama 10 hari ya. Selama 10 hari, kalau ada pemimpin-pemimpin yang datang kepada pemimpin kabilah yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, diajak untuk masuk Islam, akan tetapi gak ada satupun yang masuk Islam. Ini bayangkan ya. Waduh, nek 60 mil itu berapa kilo nggih? 1 mil berapa kilo? Kalau mboten guru matematika nih. Jalan kaki, gak ada yang satupun yang masuk Islam ya. Setelah 10 hari, wah, setiap pemimpin kabilah menemui itu, kemudian diajak, mereka marah.
usir orang ini, membuat sumpek saja di sini. Ya, akhirnya Rasulullah SAW diusir, mereka mengerahkan semua rakyatnya, mengerahkan tidak hanya rakyatnya tapi perempuan, budak, semuanya mengusir Nabi, yaitu dengan kata-kata cacian, bahkan tidak hanya cacian tapi juga dilempari batu. Ya, bayangkan. Rono, minggat, nonton bahasanya kita orang Temanggung. Nah, ini orang gila sambil diusir. Tentunya Rasulullah SAW berlari dengan Zaid bin Harithah, diusir, lari sambil dilempari batu sehingga Rasulullah SAW terkena di atas tumitnya itu, bercucuran darah. Zaid bin Harithah itu melindungi Rasulullah SAW sehingga tidak tahu berapa batu yang menimpa kepalanya, bocor kabeh. Lari sampai 3 mil, nah, menyelamatkan diri ini, diusir ya. Tidak hanya bapak-bapak tapi ibu-ibu, anak-anak, bahkan budak itu semuanya mencaci maki, tidak hanya sambil mencaci maki tapi juga melempari batu kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengusir dari Taif ya. Tadinya dari awal ya, mungkin di sana ada orang-orang yang mau masuk Islam, ternyata tebaannya meleset, ternyata di sana lebih atau tidak lebih jauh dari orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW sampai di kebun Utbah dan Saibah, yaitu anak-anak Rabi'ah yang berjarak 3 mil dari Taif. Kemudian baru mereka kembali ke Taif. Jadi orang-orang yang ngusir Nabi Muhammad SAW itu setelah 3 mil sampai kebun Utbah dan Saibah ini baru mereka kembali ke Taif. Wah, masya Allah ya. Tidak bisa bayangkan kita berdakwah diusir, mungkin kalau di Irian diunjret-unjret ya. Wah, ini benteli watu. Wah, ini. Kemudian Rasulullah SAW menghampiri sebatang pohon anggur lalu duduk di bawah rimbunan ya. Duduk istirahat. Setelah merasa tenang, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat terkenal, yaitu menyatakan dukanya karena kerasnya siksaan dan juga memelas kepada Allah Subhanahu wa taala kok enggak ada yang masuk Islam. Ya, doanya sangat panjang, saya enggak hafal. Ini saya tuliskan artinya sebagian saja ya. Ya Allah, kepadamu juga aku mengadukan kelemahan kekuatanku, kekurangan siasatku dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah, dan seterusnya. Itu doanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah membaca doa ini, Utbah dan Saibah ini enggak tega melihat Rasulullah SAW. Wah, melas teman ini sampai seperti itu. Utbah dan Saibah ini belum masuk Islam ya. Kemudian memerintahkan pembantunya yang beragama Nasrani yang bernama Adas ya, untuk mengambilkan anggur ya, anggur yang untuk diberikan kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW memetik anggurnya satu, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah. Maka Adas ini berkata, saya tidak pernah mendengar perkataan ini. Orang-orang di negeri ini tidak pernah mengucapkan perkataan ini. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Adas ini, kamu agamanya apa? Kamu dari mana? Agama saya adalah Nasrani. Saya dari Ninawa. Ninawa adalah negerinya kaum Nabi Yunus. Ya. Oh, Ninawa negerinya Nabi Yunus ya, Nabi Allah Yunus, Nabi yang soleh, negerinya para orang-orang soleh. Wah, langsung orang itu terkejut, kok ngerti wong ngene ya? Oh, kamu kok tahu? Iya, saya tahu. Yunus bin Matta itu adalah saudara saya. Dia adalah seorang nabi seperti saya, nabi juga. Wah, langsung ada sini nyikap Rasulullah SAW, kemudian mencium tangannya, mencium kakinya.
bosnya tadi melihat, ya, Utbah dan Saibah melihat Adas ini seperti itu, langsung dipanggil. Kamu jangan seperti itu orang nggak bener itu dia itu. Wah, kamu nanti tersihir atau kamu kerasukan pemahaman dia. Nah, seperti itu, dilarang, ya, dilarang oleh tuannya. Padahal karena dia orang Nasrani, ya tahu, ya, wah ini berarti memang benar, ini orang adalah nabi, orang yang soleh. Makanya dia langsung mencium Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Rasulullah SAW keluar dari kebun anggur, ya, ini malah kendun tulisannya, kebun anggur dengan perasaan murung. Sesampai di Qarnil Manazil, Allah mengutus Jibril dan malaikat penjaga gunung untuk meratakan akhbasyain kepada penduduk Makkah atau penduduk Taif, ya. Nah, setelah Rasulullah SAW keluar dari kebun anggur sampai di Qarnil Manazil, ya, Allah mengutus Jibril. Jibril menemui Nabi. Wahai Rasulullah, saya diutus oleh Allah untuk menemuimu bersama malaikat penjaga gunung ini. Akhbasyain itu adalah dua gunung di Mekah, untuk meratakan gunung ini, untuk ditimpakan kepada Mekah dan penduduk Taif. Wah, kalau kita, ya, wah, ya silahkan malaikat Jibril blegi men kapok, itu. Tapi Nabi Muhammad tidak, ya. Ini Rasulullah SAW masih menaruh harapan agar apa? Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan dari anak-anak mereka orang yang menyembah Allah. Ini luar biasa, ya Allah, ya. Setelah mereka menyiksa, mengusir, melempari batu, tapi Rasulullah SAW masih berharap besok dari anak cucunya itu keluar orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya tidak jadi diazab, tidak jadi dibelegi gunung, ya, karena Rasulullah SAW, ya, mencegah malaikat untuk menimpakan gunung kepada mereka. Ini karena apa? Karena sudah kebangetan, ya, tidak mau masuk Islam, tambah menyiksa, tambah mengusir, tambah melempari batu. Kemudian meneruskan perjalanan sampai di Wadi Nakhlah. Ini, ya, kemudian Rasulullah SAW tinggal di Wadi Nakhlah, ya, selama kurang lebih 10 hari atau 4 hari, ya. Di sini di Wadi Nakhlah beliau didatangi Allah, mengutus segerombolan jin, ya. Di Wadi Nakhlah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para jin untuk belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini, ya. Kemudian Rasulullah SAW masih di sini sampai mendapatkan orang yang menjamin keamanan bisa masuk Mekah, karena beliau sudah diusir dari Mekah, sudah keluar dari Mekah, mau masuk Mekah nggak berani, mesti celaka. Makanya Rasulullah SAW mendatangi pemimpin-pemimpin yang bisa melindungi. Ternyata mereka nggak ada yang berani. Akhirnya yang berani adalah Mu'idz, ya, Ma'idz, ya. Dia berani melindungi Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW bisa masuk Mekah kembali. Karena yang melindungi ini bersama kaumnya siap melindungi Rasulullah SAW. Ketika bertemu dengan Abu Jahal ditanya, wahai Ma'idz, kenapa kamu melindungi Muhammad? Ya, saya diminta perlindungan. Kenapa kamu melindungi? Karena kamu masuk Islam atau karena kamu kasihan? Ya, karena kasihan, ya, bukan karena masuk Islam. Kalau karena kamu bukan karena masuk Islam, maka saya juga akan melindungimu. Nah, ini. Itulah perjalanan Nabi Muhammad SAW sampai diusir di Taif, ya. Insyaallah untuk pertemuan malam hari ini sampai sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan tentang pelajaran atau sirah nabawi, ya, sehingga kita bisa tahu bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW di dalam mengemban dakwah Islam ini, ya, begitu amat berat, ya, perjuangan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita ini yang sudah mendapatkan manisnya berislam, maka kita harus tetap selalu semangat
di dalam menjalankan syariat Islam ya. Karena kalau godaan kita di akhir zaman ini adalah yang selalu menuruti hawa nafsu kita, belum sampai yang seperti yang dialami Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya para sahabat dan juga Rasul itu begitu teguh di dalam memperjuangkan, mempertahankan dinul Islam ini, sehingga nyawa mereka darah mereka mengalir demi tegaknya Islam di muka bumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.